tentang konsekuensi iman. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak ada Allah, maka saya tidak ada di sini untuk bertemu dengan kalian semua. Dan langsung saja, apa itu konsekuensi iman dan apa ayat di dalam Al-Quran itu konsekuensi iman. Konsekuensi iman itu adalah kita iman dan amal soleh di dalam Al-Quran. Hampir selalu bergandengan kedua kata tersebut secara berulang di dalam kitabullah. Tujuannya tentu agar setiap muslim yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, yaitu dengan menjalankan syariahnya secara kafah. Sayang, saat ini masih banyak muslim yang mengaku mengimani Allah Subhanahu wa taala tetapi mengabaikan ketaatannya pada syariatnya. Dan iman yang hakiki menuntut pengamalan seluruh syariahnya. Inilah juga yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Misalnya, mereka langsung mengubah arah kiblat mereka padahal mereka tengah ruku pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang mengharamkan pernikahan dengan kaum musyrik. Mereka segera menceraikan istri-istri mereka yang tak mau mengatur Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan menceraikan dua istrinya yang masih tetap dalam kemusyrikan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menolak keimanan pada seorang yang enggan duduk pada syariahnya. Yang ayatnya yang berbunyi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum fiha syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman, yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelumnya mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Dengan keyakinan iman, seorang mukmin tak membeda-bedakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan yang lain, antara kewajiban salat dan kewajiban memperlakukan hudud, antara haramnya daging babi dan haramnya riba, antara kewajiban berbakti kepada orang tua dan kewajiban menjatuhkan cambuk atau rajam bagi pezina dan sebagainya. Semua ia terima dengan penuh ketundukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dirinya percaya pelaksanaan Islam secara kafah, bukan setengah-setengah. Ia yakin dan menerima keberadaan khilafah sebagai kewajiban bagi umat karena tak mungkin menjalankan segenap syariah Islam. Keyakinan inilah yang mendorong para sahabat yang melayani khilafah. Mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khilafah yang menggantikan para Rasulullah SAW dalam urus-urusannya masyarakat dan kenegaraan setelah beliau wafat. Mereka begitu memprioritaskan pengangkatan khalifah dibandingkan dengan pengurusan jenazah Nabi Muhammad SAW yang mulia. Sikap demikian bukan karena hawa nafsu dan kekuasaan, melainkan karena iman untuk melaksanakan pelaksanaan syariah Islam dan pengurusan iman. Sekian dari saya, terima kasih. Dan bila ada kesalahan kata, kesalahan sikap, atau kesalahan ayat-ayat Al-Qur'annya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.